Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama, tapi aku PNS. Aku bekerja sebagai staf pendaftaran di sebuah klinik. Dan di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang datang dengan gejala COVID ingin berobat ke dokter. Jadi waktu janji temu kami menjadi sangat gila, dengan pasien mendaftar di pagi hari, namun hanya bisa melihat dokter di sore hari karena batas kerumunan. Kebanyakan orang mengerti, beberapa tidak. Dalam hal ini, seorang pria baru baya datang terburu-buru di pagi hari. Dia terkena flu dan ART positif untuk COVID. Sayangnya, hari itu agak sedikit gila, sehingga slot pagi kami semua sudah penuh, hanya menyisakan slot waktu sore. Dia tidak senang. Dia menekankan kepada aku sekali lagi bahwa dia positif ART dan terkena flu, dan aku memberitahu dia bahwa dia masih harus menunggu seperti orang lain. Lagi pula, sebagian besar pasien kami yang sakit juga positif ART, jadi tidak mungkin aku bisa mempercepat antriannya kecuali dia dalam keadaan darurat medis. Kalau tidak, dia selalu bisa mengunjungi klinik lain. Dia kemudian mengeluarkan dompetnya dan menunjukkan kartu namanya yang menyatakan bahwa dia adalah seorang pegawai negeri. Tapi aku PNS. Aku perlu menemui dokter sekarang. Tidak, Pak. Tidak ada antrian kilat untuk pegawai negeri. Dia komplain dan mengumumkan sesuatu seperti tentang, tapi aku seorang frontliner yang aku abaikan. Dia menyebar tiket antriannya setelah aku menyerahkannya kepadanya, lalu pergi. Dia bukan orang pertama yang membuat keributan. Dia juga bukan yang terakhir, tapi dia pasti dikenang. Cerita kedua, Karen yang murka. Halo, aku berusia 16 tahun saat ini terjadi, pada pertengahan hingga akhir 2018 atau awal 2019. Pemeran dalam cerita ini, aku, kasir, dan Karen. Aku mendapat barang-barang biasa di Bukit Kalkun, terutama es krim. Dan saat berjalan menuju kasir, seorang Karen berjalan di belakangku dalam barisan kedua, sekarang ketiga karena dia memasukinya. Dia mulai terengah-engah dan berkata, Karen, antrian ini sangat panjang, mengapa tidak bisa lebih pendek? Aku menjawab dengan mengatakan, Bu, ini adalah antrean panjang 3 orang. Ibu bisa menunggu 2 menit. Karen menembakku dengan tatapan kematian yang akan membunuhku jika bukan karena sihir tidak ada. Kasir berkata, selanjutnya, dan saat melangkah maju, Karen melewatiku dengan kasar menatapku dengan senyum puas, berpikir dia telah memenangkan sesuatu. Entah apa yang dia menangkan, itu hanya antrian. Kasir memperhatikan ini dan berkata, Kasir, hei Bu, ibu harus pergi ke belakang pelanggan ini. Dia berikutnya, Karen, oh tidak apa-apa, dialah. Aku memotongnya, tidak, kamu menyerobotku. Setelah dia keluar, dia mulai meneriaki aku bagaimana dia dilecehkan secara seksual, dan bagaimana dia akan memasukkan kita ke penjara. Sejujurnya, itu adalah satu-satunya kata yang bisa dimengerti yang keluar dari mulutnya. Aku, Nyonya, tenang. Aku bahkan tidak pernah bertemu denganmu sampai hari ini. Tidak, kamu rasis, dan seseorang hubungi polisi. Yang mengejutkanku dan kasir ketika dia sedang mengoceh. Aku melihat ke atas dan melihat kamera yang membuat aku tertawa terbahak-bahak. Pada gilirannya membuatnya lebih marah. Kenapa kau tertawa? Ini situasi serius, di mana kamu tertawa karena kamu adalah rasis. Yang membuat tertawa lebih keras saat dia memberiku lebih banyak tatapan maut. Dan aku menunjuk ke kamera. Dia melihat ke tempat yang aku tunjuk dan hanya membeku. Lalu untuk menyelamatkan martabat apa yang telah dia tinggalkan, dia berjalan terhuyung-huyung keluar dari Bukit Kalkun dengan kecepatan tetes debu. Menangis? Tidak setelah mengambil es krim adonan kue dari troliku dan melemparkannya. Bagian terburuknya adalah es krim terakhir yang dimiliki Bukit Kalkun pada waktu itu. Kasir dengan cepat meminta maaf, dan aku menjawabnya dengan mengatakan, Hei, itu bukan salahmu. Dia bertindak seperti rumah pohon yang dibaut dengan skrup untuk baut. Kasir tampak bingung, kemudian dia mulai tertawa. Aku pikir aku membuat harinya menyenangkan. Cerita ketiga, hal-hal kecil yang terabaikan. Latar belakang. Cerita ini tentang 2 anak lelakiku dan nenek mereka, yaitu mertuaku. Kami telah pindah ke negara bagian baru untuk pekerjaan suami. Kami menetap di kehidupan baru kami, bertemu orang baru, belajar tentang kota baru kami, dan benar-benar mencintai perubahan dalam hidup kami. Satu masalah. Ketiganya, suami dan kedua anak secara berkala merindukan keluarga besar. Ke cerita.
Suami harus terbang kembali ke negara bagian asal kami untuk menghadiri konferensi regional. Sebagai kejutan, dia memberitahu anak kami bahwa mereka menemaninya dalam perjalanan ini. Reservasi A penting untuk nanti. Sehingga mereka bisa melihat semua bibi, paman, dan sepupu mereka. Tetapi mereka bisa menghabiskan 1 minggu penuh dengan nenek. Aku tidak bisa pergi karena pekerjaanku. Jadi mereka terbang pulang. Suami mengantar anak kami ke rumah neneknya. Mereka mengunjungi, makan, berbicara dengan keras. Apa yang biasanya mereka lakukan di keluarganya. Hari berikutnya, suami pergi ke konferensinya. Ketika konferensi selesai, suami kembali ke rumah ibunya dan memberitahu anak-anak kami bahwa mereka bisa tinggal bersama nenek selama seminggu lagi. Semua orang sangat bersemangat. Kemudian memberitahu mereka bahwa dia, yaitu suami, harus pergi untuk pulang. Pekerjaan cukup sibuk. Dan bahwa pada akhir minggu mereka akan terbang pulang dengan nenek. Kami telah mengatur ini sebelumnya. Reservasi mertua B. Malam sebelum anak kami, Mark usia 15 dan Michael usia 12, dan nenek terbang ke kami. Suami menelpon ibunya untuk memastikan mereka tahu penerbangan apa yang mereka naiki, tiket mereka dicetak, dan lain-lain. Semuanya tampak baik-baik saja. Keesokan harinya, aku sangat siap untuk menjemput anakku, dan aku pergi ke bandara lebih awal untuk menjemput semua orang. Aku melihat bahwa penerbangan dari O'Hare tepat waktu, dan aku menunggu mereka bertiga meninggalkan terminal. Aku punya sekitar 1 jam sebelum penerbangan dijadwalkan untuk mendarat. Jadi aku duduk di ruang tunggu, di mana penumpang datang untuk mengambil barang bawaan mereka. Ketika mertuaku berjalan ke arahku dan takut. Yang tidak aku lihat adalah Mark dan Michael. Aku bertanya kepada mertua, di mana anak lelakiku? Aku, di mana Mark dan Michael? Mertua, mereka ada di O'Hare. Aku mencoba untuk tetap tenang. Kenapa mereka di O'Hare? Kenapa mereka tidak bersamamu? Mertua, saat kami tiba di O'Hare dan check-in, agen loket XXX Airline memberitahu aku bahwa penerbangan sebelumnya tersedia, dan aku mengganti penerbangan. Aku sangat senang melihat rumah baru putraku. Aku, bagaimana kamu bisa meninggalkan anak-anakku di salah satu bandara tersibuk dan terbesar di negara ini? Mertua, mereka baik-baik saja, ayo pergi. Aku, pergi? Kemana? Mertua, aku lelah setelah penerbangan panjang. Aku ingin pergi sekarang. Aku tidak akan pergi tanpa anak-anakku. Aku bergegas ke counter XXX Airline dan meminta mereka menelpon O'Hare dan memverifikasi bahwa anak lelakiku ada di penerbangan mereka. Kemudian mereka menghukumku karena tidak memberitahu mereka bahwa mereka akan menjadi anak di bawah umur tanpa pendamping. Aku menjelaskan bahwa mereka seharusnya bepergian dengan nenek mereka. Tetapi dia memutuskan untuk mengambil penerbangan lebih awal dan dia menunjuk ke mertuaku meninggalkan mereka. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, penerbangan itu mendarat. Tapi, karena maskapai sekarang mengetahui situasinya, anak-anak harus duduk di pesawat dan menunggu semua penumpang lain turun dari pesawat sebelum mereka bisa pergi. Kemudian seorang agen gerbang sedang menunggu mereka untuk membawa mereka kepadaku. Sepanjang waktu, mertua mendidih karena dia ingin pergi. Aku bahkan tidak bisa menatapnya saat ini. Ketika kami akhirnya sampai di rumah, mertua merengek kepada suami. Katie, membuat aku menunggu di bandara sampai Mark dan Michael tiba di sana. Aku hanya ingin datang dan melihatmu. Aku pikir Katie kasar. Tidaklah kamu setuju, nak? Aku dapat melihat suami mencoba mengendalikan diri. Aku sudah menelponnya dan mengatakan kepadanya apa yang terjadi. Tetapi dia hanya melihat ibunya dan menggelengkan kepalanya. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.